untuk menjalani setiap langkah-langkah hidup kita di dalam anugerah Tuhan. Masih seputar peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya, pemahaman kita tentang Roh Kudus dan segala peranannya bagi kita. Hari ini kita akan melihat di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 30, dikatakan oleh firman Tuhan berkata demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudara, di sini disebutkan Roh Kudus memeteraikan kita, orang percaya, menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus adalah merupakan meterai Allah sebagai tanda sahnya kita sebagai milik Allah. Di dalam pasal yang pertama, di dalam kitab Efesus, kita melihat firman Tuhan berkata demikian. Di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara-saudara, ayat ini memang jangan sampai kita salah tafsir bahwa ada orang yang berkata ketika kita percaya, maka pada saat itu juga kita dimeteraikan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak, saudara-saudara. Ini adalah untuk jemaat di Efesus. Karena di dalam ayat ini sebenarnya Paulus sedang meriwai kembali, mengingatkan jemaat di Efesus tentang pengalaman mereka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19. Di mana pada waktu itu ketika Paulus berdoa untuk mereka, ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka didoakan oleh Paulus, dibaptiskan, lalu mereka langsung dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, pengalaman tiap-tiap kita itu berbeda satu sama lain, kapan waktunya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi, ini tidak serta-merta itu berlaku dalam hidup kita. Karena ini adalah pengalaman di tengah-tengah jemaat di Efesus. Pengalaman sejarah untuk jemaat di Efesus. Pada waktu itu ketika mereka percaya, hari itu juga mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita, puji Tuhan, kalau kita mempunyai pengalaman yang sama dengan jemaat di Efesus. Tetapi ada banyak juga di antara kita yang tidak mempunyai pengalaman yang sama. Tetapi yang kita ingin lihat di sini adalah ketika kita menerima Roh Kudus, saat itu juga kita dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Allah, memeteraikan tanda miliknya atas hidup kita. Kita melihat di dalam kitab Korintus juga, saudara-saudara, Paulus menyebutkan kepada jemaat di Korintus dalam kitab 2 Korintus pasal yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. 2 Korintus pasal 1, kita melihat ayat yang ke-21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara-saudara, dengan tegas di sini Paulus berkata, Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, yaitu Roh Kudus. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, Paulus kemudian menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa setiap orang yang tidak memiliki roh Allah, roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 16 kemudian dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah
anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara, kita melihat bagaimana peranan Roh Kudus disebutkan di dalam beberapa ayat yang kita baca ini sebagai meterai Allah, sebagai meterai tanda milik Allah bagi kita. Saudara-saudara, meterai ini adalah secara rohani, tidak terlihat oleh mata, tidak terdeteksi oleh alat apapun juga di dalam dunia ini. Hanya Allah yang tahu dan Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Alat-alat secanggih apapun di dalam dunia ini itu tidak akan bisa mengecek apakah kita sudah dimeteraikan dengan Roh Allah atau bukan, saudara-saudara. Tidak dapat. Sebab ini adalah secara rohani. Secara rohani. Bukan seperti tanda-tanda atau meterai-meterai yang lain di dalam dunia ini. Sebab kita tahu, saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu juga disebutkan bahwa setan bersama dengan antikristus juga kelak akan memberikan meterai, tanda 666 kepada semua pengikut-pengikutnya. Tanda 666 baik di dahi maupun pada tangan kanan mereka, lengan kanan mereka, akan diberikan tanda sebagai pengikut antikristus, anggota dari antikristus, anggota dari pengikut setan, saudara-saudara. Tetapi itu tanda yang dibuat oleh manusia, bisa dideteksi, bisa dilacak, bisa dilihat dengan alat-alat dari buatan manusia. Tetapi tanda kepemilikan Allah ini adalah sebuah tanda yang secara rohani, bukan secara jasmani, sehingga tidak dapat dilacak, tidak dapat dicari tahu oleh alat-alat buatan manusia. Nah, saudara-saudara, apa peranan daripada tanda ini bagi orang percaya? Di dalam Perjanjian Lama disebutkan demikian. Dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-9, ketika Tuhan menyuruh untuk menghukum kota Yerusalem, kota kudus Allah, penduduknya dihukum oleh Tuhan, dibunuh oleh Tuhan karena kejahatan mereka. Tetapi ada orang-orang yang dikecualikan. Dalam kitab Nabi Yehezkiel kita melihat firman Tuhan berkata, ayat 4, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Saudara-saudara, penduduk Yerusalem yang berkeluh kesah, yang berdoa, yang menangis atas segala kejahatan orang-orang yang ada di dalamnya, Tuhan perintahkan untuk diberikan tanda huruf T pada dahi mereka, dimeteraikan oleh malaikat. Tetapi setiap orang yang tidak mendapatkan tanda itu dari Tuhan, saudara-saudara, maka diperintahkan kepada malaikat-malaikat yang mengikuti dia dari belakang akan membunuh mereka semua. Semua orang yang tidak memiliki tanda dari malaikat itu, huruf T pada dahi mereka, akan dibunuh secara tanpa belas kasihan. Baik orang tua maupun orang muda, baik pejabat agama, pejabat pemerintah, pejabat apapun juga yang tidak memiliki tanda dari Tuhan di dahi mereka, meterai dari Tuhan di dahi mereka, akan dilenyapkan secara tidak berbelas kasihan. Saudara-saudara, bagi kita, saudara-saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata, meterai itu adalah Roh Kudus yang memeteraikan kita sebagai tanda bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7, saudara-saudara, sebelum Allah akan mendatangkan kerusakan besar ke atas dunia ini pada akhir zaman, disebutkan demikian. Ayat yang kedua,
Wahyu pasal 7 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi saudara-saudara, sebelum kerusakan yang masif itu akan terjadi di bumi ini, Tuhan berkata, Dia akan memeteraikan lebih dahulu semua orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya, memberikan tanda khusus kepada mereka untuk meluputkan mereka dari segala macam mara bahaya yang akan datang. Saudaraku, berdoalah supaya kita dipenuhi dengan Roh Allah yang kudus. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Allah yang kudus, saudara-saudara, kita tidak akan dapat menahan kerusakan-kerusakan, baik secara alamiah, baik kerusakan dalam hal moralitas. Saudara-saudara, di dunia ini kita tidak bisa menahan lebih lama. Tidak bisa. Karena itu pasti dan sedang terjadi. Tetapi bagi kita, selamatkanlah dirimu sendiri. Haleluya. Selamatkanlah keluargamu sendiri. Selamatkanlah lingkunganmu sendiri. Dengan cara bagaimana? Kita membawa orang-orang terdekat kita. Kita membawa diri kita mendekat kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Minta supaya kita dipenuhi dengan Roh-Nya. Minta supaya kita pun dimeteraikan dengan tanda miliknya. Tanda kepemilikan Allah dengan jelas dimeteraikan dalam hidup kita. Sekali lagi, itu tidak akan terlihat oleh alat apapun buatan manusia, tetapi akan terlihat oleh Tuhan. Dia yang memeteraikan kita sebagai milik kepunyaannya. Dia akan juga melindungi kita dengan sempurna. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.